Hi nurse, welcome to my channel. Video ini dibuat dengan tujuan untuk sosialisasi kepada petugas kesehatan, terutama kepada petugas unit gawat darurat Puskesmas Tanjung Lekayap. Saya NS Dewi Saritika Eskep, calon perawat ahli pertama, peserta Latsar Angkatan kelima dari instansi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yuk kita tonton videonya. Kita mulai dengan apa itu triase. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kita akan flashback sedikit. Triase adalah proses khusus memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit, menentukan prioritas kegawat daruratan, serta prioritas transportasi. Artinya, kita memilih pasien berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. UPTD Puskesmas Tanjung Lekayap menggunakan metode start triase, yakni suatu sistem triase yang mengkategorikan pasien berdasarkan warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Untuk pasien kategori merah atau kategori gawat darurat memerlukan waktu respon 0-10 menit. Untuk pasien kategori kuning atau kategori darurat tidak gawat memerlukan waktu respon 30 menit. Untuk pasien kategori hijau atau tidak gawat tidak darurat memerlukan waktu respon 30 menit, serta pasien kategori hitam memerlukan waktu respon 90 menit. Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dengan pasien kategori merah. Pasien kategori merah adalah pasien dengan kondisi kritis. Pasien kategori ini perlu penanganan segera karena ada ancaman kematian. Beberapa contoh pasien yang dapat kategorikan dalam kategori merah yakni pasien dengan masalah airway dan breathing, pasien dengan pendarahan yang tidak terkontrol, pasien dengan cedera kepala dan leher, pasien luka terbuka di perut, pasien hipo atau hipertermia, dan pasien dengan luka bakar derajat berat. Kategori berikutnya adalah kategori kuning. Pasien dengan kondisi ini adalah pasien dengan kondisi mendesak, namun tidak terdapat ancaman kematian, tetapi dapat terjadi kecacatan karena gangguan kesadaran, metabolisme, dan neurologis. Beberapa contoh pasien kategori kuning yakni pasien dengan luka bakar tanpa ada masalah jalan nafas, pasien dengan rasa yang teramat sakit pada beberapa bagian tubuh, pasien dengan adanya bengkak atau perubahan bentuk pada ekstremitas, dan pasien dengan cedera punggung. Kategori berikutnya adalah pasien dengan kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau adalah pasien dengan cedera ringan dan umumnya mampu mencari pertolongan sendiri. Pasien ini tidak terdapat ancaman kematian, namun dapat terjadi kecacatan. Beberapa contoh pasien dengan kategori hijau, yakni pasien dengan rasa sakit ringan, bengkak, dan pasien dengan demam namun dengan tanda vital yang stabil. Kategori yang terakhir adalah pasien dengan kategori hitam. Pasien kategori hitam adalah pasien yang telah meninggal dunia atau dalam kondisi yang sangat parah sehingga tidak ada harapan hidup ketika tiba di UGD Puskesmas ataupun rumah sakit. Dapat dilihat pada gambar bahwa alur triase sudah tersusun secara sistematis, baik dimulai dari pasien datang, petugas melakukan pemilahan, hingga pasien dipulangkan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Mari kita bahas secara sederhana. Alur triase dimulai dari ketika pasien datang, kemudian petugas melakukan penilaian kurang dari 60 detik untuk menentukan pasien tersebut masuk dalam kategori merah, kuning, hijau, atau hitam. Pasien kategori merah langsung diberikan pengobatan. Pasien kategori kuning dapat menunggu giliran setelah pasien kategori merah teratasi. Pasien kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan jika kondisi pasien telah memungkinkan, dan pasien kategori hitam keluarga dapat mengurus kepulangan. Jika masalah pasien dapat teratasi, pasien akan dipulangkan, namun jika tidak, pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Untuk digarisbawahi, unit gawat darurat melayani pasien berdasarkan kegawat daruratan, bukan urutan kedatangan. Jadi jangan protes ya ketika kamu nggak segera dapat penanganan, artinya kamu bukan pasien kategori merah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran.
And then see you in the next video. Bye-bye!